Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, sahabat surga dimanapun berada. Selamat datang di podcast perdana kami dengan podcast Betuah, berbicara tentang umat, agama, dan hukum syariah. KUA Simpang Kantis melayani dengan cinta. Oke, bersama saya Ilmi Nurul Soleha selaku host pada episode kali ini, dan tentunya saya tidak sendirian dan ditemani oleh guru kita Al Ustaz Zahriar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini beliau bertanggung jawab pada konsultasi syariah. Melalui podcast ini, mari kita sambut Ramadan dengan ilmu dan kesadaran agar setiap amalan yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan tuntunan syariat. Semoga langkah-langkah kecil yang kita lakukan nantinya akan membentuk pribadi kita menjadi lebih baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kebaikan itu tetap hidup bahkan setelah bulan suci ini telah berlalu. Oke, untuk lebih dalamnya lagi tentang bulan Ramadan, kali ini kita mengangkat tentang persiapan menyambut bulan Ramadan. Lebih dalamnya lagi langsung saja kepada Ustaz kita, guru kita, Ustaz Zahriar. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kali ini saya Zahriar, salah satu staf daripada KUA Simpang Kantis, akan menjelaskan persiapan apa saja yang harus kita laksanakan dalam menyambut Ramadan. Hal ini tentu dari segi syariatnya, dari segi keabsahan tentang Ramadan kita. Tentu kita harus mempunyai ilmu untuk menghadapi Ramadan ini, agar puasa Ramadan kita benar-benar sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maka dari itu saya pribadi akan mengajak kepada saudara-saudara semua supaya bisa menyimak apa yang kami bincangkan dan apa yang kami bicarakan dalam hal-hal tentang keabsahan kita dalam berpuasa. Justru dari itu permulaan kita mengetahui dulu apa arti daripada puasa itu sendiri. Maka dari sini saya akan menjelaskan ta'rif puasa atau definisi daripada puasa itu sendiri. Puasa ini menurut bahasa adalah mutlak imsak, itu bertahan. Menurut bahasanya itu bertahan. Kita bertahan daripada makan dan minum, bertahan daripada segala hal yang membatalkan puasa kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Maryam, inni nazartu lirrahmani sawman falam ukallima yawma inni insiya, yang artinya sesungguhnya aku bernazar bagi Tuhan akan berpuasa dan aku tidak berkata-kata pada hari ini kepada manusia. Ini adalah salah satu daripada definisi atau daripada dalil tentang imsak. Nah, kemudian menurut syariat, apa itu puasa? Nah, menurut syariat, al-imsaku an jami'il mufattirati min tul'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin mahsusatin, yaitu bertahan dari seluruh yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat yang khusus. Jadi kita berpuasa itu kita bertahan daripada segala yang membatalkan puasa kita, mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, tentu dengan niat yang khusus. Jadi kalau kita tidak berniat, maka puasa kita tidak sah. Maka dari itu saya di sini akan menjelaskan nanti bagaimana niat yang benar dalam berpuasa itu
dan bagaimana niat kita di malam pertama puasanya itu. Nah, insya Allah dalam perbincangan ini saya akan jelaskan sedetil-detilnya tentang hal-hal semacam itu. Kemudian saya akan menjelaskan juga kenapa bulan puasa itu disebut Syahrul Ramadan. Ini kita perlu tahu sejarah. Kenapa bulan Ramadan, bulan puasa itu disebut bulan Ramadan. Hal ini terjadi yaitu ketika orang-orang Arab meletakkan nama-nama bulan itu pas di bulan itu, di bulan puasa itu bersangatan Siddatul Har, yaitu bersangatan panas. Jadi mereka menamakan Ramadan itu dari ambil kata Ramda. Ramda itu artinya Siddatul Har, bersangatan panas. Gitu. Jadi kebanyakan kita di bulan puasa Ramadan ini pasti bulannya itu panas. Kenapa? Karena dari awal-awal orang-orang Arab meletakkan nama-nama bulan itu juga sudah panas. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa Ramadan itu tastariquz dzunub, artinya membakar dosa. Nah, dari sini mereka mengatakan setiap orang yang berpuasa Ramadan maka seluruh dosa-dosanya dibakar. Maka orang-orang yang berpuasa Ramadan dengan yang benar, dengan ikhlas, maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan dia akan menjadi orang-orang yang berbahagia di akhir Ramadannya. Sesuai dengan sabda Nabi, "Lisa'imi farhatain." Bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan. Farhatun ila iftar wa farhatun ila ilqillah. Pertama, bergembira ia ketika dia berbuka atau berhari raya. Yang kedua, gembiranya ia ketika berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum berpuasa itu sendiri. Berpuasa ini bukan hanya wajib hukumnya, tapi berpuasa ini hukumnya ada 4, bukan ada 5. Yaitu yang pertama, hukum puasa ini wajib. Yang kedua, hukum berpuasa ini sunat. Dan yang ketiga, hukum berpuasa ini adalah makruh. Dan yang ketiga, yang keempat adalah hukum berpuasa itu adalah haram. Jadi kita harus tahu di mana kita harus wajib berpuasa dan di mana harus kita bersunat berpuasa, di mana kita harus makruh berpuasa dan di mana juga kita haram berpuasa. Maka hal ini kita perlu ketahui, jangan sampai kita melakukan puasa dalam keadaan haram. Maka dari hal ini saya akan menjelaskan sedetil-detil mungkin di mana hukumnya kita harus berpuasa wajib, di mana harus sunat dan di mana harus makruh dan di mana harus haram. Maka yang pertama, hukumnya wajib adalah itu pada 6 keadaan. 6 keadaan hukumnya wajib kita berpuasa. Yang pertama, puasa di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini wajib seluruh orang-orang yang nantinya ada persyaratan syarat sah wajib berpuasa, mereka wajib berpuasa di bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah puasa qada. Puasa qada kita. Dulunya kita tidak pernah beli Ramadan, ada hal-hal yang membuat kita tidak berpuasa, lalu kita meninggalkan puasa dan mengqada puasa itu adalah wajib hukumnya. Dan yang ketiga adalah puasa kifarat, baik kifarat sumpah atau kifarat zihar atau kifarat haji dan umrah, itu wajib juga. Yang keenam adalah puasa fil haji wal umrah badalan min zabih fil fidyah, yaitu puasa pada haji dan umrah gantian daripada menyembelih pada fidyah.
kita pergi haji. Kalau ada iklan. Hukum wajib puasa yang kelima adalah saumu bi istisqa iza amar hakim. Puasa ketika sembahyang istisqa, minta hujan. Ketika memerintahkan oleh hakim untuk berpuasa. Maka kalau hakim memerintahkan kita untuk berpuasa ketika sembahyang istisqa, minta hujan, maka wajib kita berpuasa. Yang keenam adalah puasa nazar. Kita bernazar, seandainya saya sembuh penyakit ini, penyakit itu, saya dapat ini, dapat itu, saya bernazar untuk berpuasa. Maka puasa nazar ini ada hukumnya. Maka 6 inilah hukumnya berpuasa yang wajib. Kemudian hukum berpuasa yang sunat. Apa-apa saja puasa yang sunat kita lakukan. Yaitu terbagi kepada 3 pembagian. Yang kasimu ila salati asar. Terbagi kepada 3 pembagian. Yang pertama, ma yatakarraru bi tikrar sinin. Suatu yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya tahun. Seperti puasa Arafah, puasa Tasu'a, Asyura. Itu berulang-ulangnya tahun. Nah, Tasu'a hari ke-9, Arafah dan Asyura, puasa Asyura. Kemudian yang kedua, ma yatakarraru bi tikrar sinin. Yang kedua yaitu Mahadi asyara ma yatakaru bi tikrar suhur ka ayamil bid wa hiya yaumun salasa asyara arba'ata asyara khamsata asyara min kulli syahr, yaitu sesuatu yang berbilang-bilang bulan, seperti puasanya hari-hari putih, yaitu setiap hari tanggal 13, 14, 15 dan tiap-tiap bulan. Atau puasa hari-hari hitam. Kapan hari-hari hitam itu? Yaitu hari 27, 28, 29, 30. Itu namanya adalah hari-hari hitam. Maka tanggal-tanggal ini setiap bulannya maka kita disunatkan untuk berpuasa. Yang ketiga, ma yatakarraru bi tikrariz asabi. Suatu yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya mingguan. Seperti puasa hari Senin, puasa hari Kamis. Nah, itu berulang-ulangnya mingguan. Maka setiap hari Senin, setiap hari Kamis kita disunatkan berpuasa. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini puasa Ramadan, puasa ini bukan hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad. Bahkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga mereka diwajibkan untuk berpuasa. Cuma versi dan keadaannya mereka itu berbeda. Segala yang diwajibkan oleh umat-umat yang terdahulu maka disunatkan dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Seperti puasa Nabi Adam setahunan berpuasa, setahunan dia berbuka. Puasa Nabi Daud sehari berbuka, sehari berpuasa. Terus sampai Senin Kamis juga itu adalah keparduan, kewajiban puasa yang dilaksanakan umat-umat yang terdahulu. Tapi bagi umat Nabi kita, segala yang fardu, yang wajib bagi umat-umat terdahulu, hukumnya sunnah kita lakukan. Itu. Yang ketiga, hukum puasanya makruh. Makruh. Nah, makruh ini cuma ibradu yaumul jum'ah awi sabti awi ahad wa sawmi dahri liman yukhafu darara aw fatahaki mandub. Menyendirikan puasa hanya hari Jumat, setiap Jumat dia berpuasa misalnya, itu makruh hukumnya. Atau setiap hari Sabtu dia berpuasa, atau dia berpuasa setahunan, puasa Nabi Adam. Dengan dia berpuasa satu hari ini dia tidak bisa menafkahkan anak istrinya. Dia tidak bisa melakukan kewajiban-kewajiban yang wajib baginya, maka makruh dia berpuasa. Kemudian yang keempat, hukumnya haram. Nah, ini yang harus kita ketahui benar-benar. Kenapa puasa kok ada haramnya?
Ini harus kita ketahui. Yang haram ini jangan kesimu ila kismain, terbagi kepada dua bagian. Yang pertama haram ma'asihah, hukumnya haram tapi puasanya sah. Puasanya haram hukumnya, tapi mengerjakannya sah. Itu puasa bagaimana? Wa huwa shaum zaujati bidun izni zaujiha, yaitu puasa seorang istri tanpa izin suaminya. Sekalipun ini ada kodaan. Misal seorang istri berpuasa, mengodok puasanya, tapi masih dalam bulan Syawal, dia sudah kodok. Lalu suaminya menegurnya, oh kamu jangan mengodokkan puasa, karena masih banyak bulan-bulan yang lain. Dia ngotot terus mengodok, padahal wajib mengodokkan itu. Kenapa? Karena bulan-bulan yang lain masih banyak untuk mengodoknya. Ini termasuk juga haram tapi sah. Yang kedua adalah haram ma'adamisah, haram dan tidak sah. Macam mana puasanya? Fi khamsi surin, pada 5 rupa. 5 rupa ini haram dan tidak sah. Pertama, shaum yaum Idul Fitri, puasa pada hari raya Idul Fitri. Yang kedua, puasa pada yaum Idul Adha, puasa pada hari raya Adha. Yang ketiga, saumu ayyamit tasyrik, puasa pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12, 13 min syahri Dzulhijjah. Dzulhijjah, daripada bulan Dzulhijjah. Ini. Jadi 11, 12, 13 daripada sesudah kita hari raya haji. Yang keempat, saumu nisfil akhir min Sya'ban, yaitu puasa setengah akhir dari bulan Sya'ban. Nah, ini setelah kita nisfu Sya'ban, kalau kita tidak berpuasa di hari 15-nya, haram kita berpuasa hari ke-16-nya. Begitu juga kalau kita tidak berpuasa ke hari 16-nya, haram juga kita berpuasa ke hari 17, kecuali kita ini ada kodoan atau sudah kebiasaan kita berpuasa, seperti kita puasa Senin Kemis. Setiap Senin Kemis kita berpuasa, pas pertepatan Senin Kemis itu pada hari-hari sesudah nisfu Sya'ban, maka diperbolehkan kita berpuasa. Selain itu haram kita berpuasa. Jangan-jangan kita berpuasa dapatnya hanya lapar dan haus, bahkan dosa yang kita dapat. Kamin shaim laisa min syami ila arsu min ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa namun didapat dari puasanya hanya lapar dan haus. Jangan sampai hadis Nabi Muhammad SAW ini terkena kita. Ini masalah puasa. Kemudian saya akan menjelaskan syarat-syarat sah puasa. Siapa-siapa saja orang-orang yang wajib berpuasa tadi. Nah, di sini tergantung dari syarat sah puasanya itu. Di sini idza tawaffar hadhihi surut sahha shaumuhu wa hiya arba'atun. Apabila sesuai ini syarat-syarat maka sah puasanya. Itu 4 syarat. Yang pertama, orangnya harus Islam. Harus Islam. Islam ini bukan berarti harus Islam, tapi dia harus berislam sepanjang hari ketika dia berpuasa. Jika dia murtad sekalipun lahzah, sekejap mata dia murtad, maka batallah puasanya. Jadi dia harus Islam sepanjang masa, sepanjang hari ketika dia berpuasa itu. Yang kedua, al-aqilu, dia harus berakal. Fayusratu ayyakuna aqilan mumayyizan jami'an nahar. Walau junna walau lahzatun wahidah batala saumuhu. Disyaratkan dia itu harus berakal dan mumayyiz seluruh panjang hari. Jikalau dia gila sekejap mata pun maka batalah puasanya. Adapun penjelasan tentang epilepsi dan mabuk akan saya jelaskan di bab-bab pembatal puasa.
Bagaimana hukumnya kalau orang ayan ketika dia berpuasa, dan bagaimana hukumnya kalau orang yang mabuk ketika dia berpuasa. Nanti saya akan jelaskan di bab pembatal puasa. Yang ketiga, an-naqa' min haid wa nifas, yaitu harus suci daripada haid dan nifas bagi perempuan. Jadi perempuan ini dia harus suci dari haid dan nifas, maka sah puasanya. Kalau dia berpuasa haram hukumnya. Fayus syaratu ayyakuna mar'atu tahiran jami'an nahar. Walau hadat fi akhir lahzah min nahar batal shaumuhu. Maka disyaratkan adalah perempuan itu suci sepanjang hari jika dia haid pada akhir sekejap daripada siang, maka batallah puasanya. Dari pagi, dari subuh, dari terbit fajar sampai hampir maghrib, sedetik lagi hingga maghrib, lalu haid dia, maka batallah puasanya. Begitu juga perempuan ini, dari mulai terbit fajar dia haid, kemudian pertengahan siang dia suci, maka disunatkan bagi perempuan ini sucinya itu sampai daripada pertengahan hari itu sampai ke maghribnya dia bertahan dengan makan juga. Nah, itu. Ini hukumnya. Yang keempat, al-ilmu bil kaunil waqti qabla sha'i, mengetahui keadaan bahwa puasa itu sudah waktunya untuk berpuasa. Seperti misalnya kita harus tahu bahwa tanggal 29 kita sudah melihat hilal. Dan ada orang yang dipercaya, sekalipun kita tidak melihat hilal, dan ada orang yang dipercaya yang telah melihat hilal, maka kita wajib untuk berpuasa. Atau kita secara hisab, ada orang yang ahli falak yang menghisab, kita sebagai pengikut hal hisab ini wajib kita mengikut orang yang dalam menghisab puasa itu. Kalau dia berpuasa, kita juga harus berpuasa. Kalau dia berbuka, kita juga harus berbuka. Kemudian syarat-syarat wajib puasa. Apa juga syarat-syarat wajib puasa yang kita wajib berpuasa? Yang pertama yaitu syaratnya ada 5. Yang pertama tentunya Islam. Orang kafir tidak wajib berpuasa. Orang Islam, kalau kita mengaku benar-benar Islam, maka kita wajib berpuasa Ramadan. Tapi kalau kita memang keimanan kita lemah, kita akan memperberat dalam berpuasa Ramadan ini. Yang pertama Islam. Fayuh tabu bihil kafir bidunya, maka tidak ditujukan, tidak dihitab, tidak diberatkan orang kafir untuk berpuasa di dunia ini. Adapun orang yang murtad, maka wajib dia mengqadha puasanya selama dia murtad. Ini hukuman bagi dia ketika murtadnya. Tapi kalau orang-orang kafir asli, ketika dia masuk Islam, dia tidak wajib mengqadha puasanya selama ketika dia kafir. Tapi orang-orang yang murtad dulu Islam, masuk agama lain, cari Islam, selama dia murtad itu dia tidak berpuasa, maka wajiblah dia mengqadha puasanya itu. Yang kedua, at-taklifu. At-taklif ini ayyakuna balighan akilan, pemberatan. Maksudnya dari taklif itu adalah dia orang yang berpuasa itu telah balik dan berakal. Maka wa amma sabiyu payajibu ala wali amrihi bi an amrahu bi shaum li sab'i sinin wa daribuhu idza tarakahu li 20 sinin idza ataqahu. Adapun anak-anak bayi balita, maka tidak wajib atas dia berpuasa, tapi wajib bagi walinya memerintahkan dia berpuasa ketika dia berumur 7 tahun dan memukul dia ketika dia sudah berumur 10 tahun. Lalu bagaimana dengan kita yang akil baligh tidak berpuasa? Bagaimana orang tuanya? Haruskah memukul?
maka wajib bagi orang tuanya mengusir anak itu dari rumah. Apabila tidak dilakukan itu, maka berdosalah orang tua dengan hal itu. Maka marilah kita yang akil balik berpuasalah. Yang ketiga, al-itaqatu, kuasa untuk berpuasa. Al-qudratu alaih, kuasa untuk berpuasa. Wal iqatu takunu hisan wa syar'an, dan kuasa untuk berpuasa ini ada kalanya menurut hisi dan syarat. Lalu menurut hisi apa? Fala yajibu ala sahil haram wal marid alladzi la yurjabuhu. Tidak wajib berpuasa atas tua bangka atau bagi orang yang sakit. Nah, tidak wajib mereka berpuasa. Nanti ada keterangan bagaimana tua bangkanya dan bagaimana sakitnya yang dibolehkan kita untuk tidak berpuasa. Saya akan jelaskan nanti. Yang kedua, menurut syarat. Bukan syarat, salah. Menurut syariat. Tidak mampunya kita itu menurut syariat. Nah, bagaimana? Fala yajibu ala haidi wan nubasa. Tidak wajib atas perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Ini tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Nah, kemudian dobit atau perincian atau sakit yang dibolehkan untuk kita tidak berpuasa, itu bagaimana ukuran sakitnya. Ya. Wa huwa allazi yukhafu minhu al-halaq aw ta'khiru sifat aw jilatul marid wa zalika ma yusamma mahdzurul tayammum, yaitu sakit yang ditakutkan matinya. Seandainya dia berpuasa membuat dia mati sakitnya itu, maka ini boleh dia tidak berpuasa. Atau kalau dia berpuasa semakin lambat sembuh dari sakitnya, atau kalau dia berpuasa sakitnya bertambah sakit, maka orang ini boleh tidak berpuasa. Itu ukuran sakit yang kita dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian yang kelima, wal iqamatu, artinya bermukim. Orang itu harus memukim, tidak musafir. Falajibu al musafir alladzi yusafiru safaran tawilan. Tidak wajib berpuasa bagi orang yang musafir, musafir yang panjang. Berapa ukurannya musafirnya? Di sini disebutkan 895 kilo. 82 kilo. Seandainya kita musafir jaraknya 82 kilo, maka kita dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ya. Cuma ulama mengatakan mana abdolnya kita berpuasa atau tidak berpuasa ketika musafir. Nah, di sini ada rinciannya. Para ulama mengatakan kalau berpuasa itu kita kuat ketika musafir, maka abdolnya kita berpuasa. Tapi kalau musafirnya itu kita lemah dan membuat mudarat di perjalanan, maka abdolnya kita dengan berpuasa. Nah, ini tergantung sikon kita masing-masing.